Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pajahar Ainun Brutum dari kelompok 3 akan menjelaskan materi ketiga yang berjudul tentang Islam, Ekonomi, dan Rasionalitas. Baiklah, ekonomi Islam merupakan bagian integral dari agama Islam yang tidak memisahkan antara aspek spiritual dan kehidupan duniawi. Islam mengatur setiap aspek kehidupan manusia, termasuk perilaku ekonomi melalui Al-Quran dan Sunnah. Ekonomi Islam tidak hanya mementingkan hasil material, tetapi juga moralitas dan etika dalam setiap kegiatan ekonomi. Materi pertama yaitu ekonomi sebagai bagian integral dari Islam. Islam memandang agama sebagai sistem kehidupan yang menyeluruh atau kafah. Setiap kegiatan, termasuk ekonomi, harus diatur dan dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Berbeda dengan agama yang memisahkan kehidupan spiritual dan material, Islam menganggap bahwa semakin aktif seseorang dalam kegiatan ekonomi, semakin ia mendekatkan diri kepada Allah, asalkan dilakukan sesuai dengan ajaran Islam. Kekayaan tidak dapat dianggap sebagai penghalap spiritual selama diperoleh dan digunakan secara adil dan benar. Materi kedua yaitu pengertian dan ruang lingkup ekonomi Islam. Islam mencangkut perilaku manusia dalam memproduksi, mengkonsumsi, dan mendistribusikan sumber daya dalam bertujuan mencapai kesejahteraan atau falah. Ekonomi Islam bukan hanya studi tentang ekonomi umat muslim, tetapi juga bagaimana Islam memberikan panduan etis dan solusi untuk masalah ekonomi secara universal. Ekonomi Islam mulai berkembang secara lebih komprehensif pada abad ke-20. Meskipun unsur-unsurnya sudah ada sejak masa Nabi Muhammad SAW dan bahkan sejak pada zaman para nabi sebelumnya, seperti Nabi Ibrahim dan Nabi Su'aib. Pada intinya, ekonomi Islam menawarkan sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran Al-Quran dan Sunnah dan mengutamakan keadilan, kesejahteraan, dan keberlanjutan. Materi ketiga yaitu ekonomi Islam sebagai ilmu dan norma. Salah satu perbedaan utama antara ekonomi Islam dan ekonomi konvensional adalah integrasi antara aspek normatif atau nilai dan etika dan aspek positif atau fakta. Ekonomi konvensional cenderung memisahkan norma dan fakta dengan menganggap bahwa keputusan ekonomi bersifat bebas nilai. Namun, ekonomi Islam menolak memisahkan ini. Islam meyakini bahwa perilaku ekonomi manusia selalu dipengaruhi oleh nilai dan etika. Oleh karena itu, setiap keputusan ekonomi harus didasarkan pada ajaran Islam dan menekankan moralitas dan etika yang baik. Para pemikir Islam mengkritik ekonomi konvensional, terutama kapitalisme, karena kecenderungannya untuk mengklaim bahwa ilmu yang bebas nilai atau value free yang mengabaikan pertimbangan moral. Ekonomi konvensional fokus pada analisis positif, mempelajari realita ekonomi tanpa mempedulikan norma-norma. Namun, dalam ekonomi Islam, norma dan etika harus menjadi kerangka dalam memecahkan masalah ekonomi, karena ekonomi tidak bisa dipisahkan dari aspek sosial dan moral. Kesimpulannya, ekonomi Islam adalah pendekatan integratif yang menggunakan norma dan fakta, etika dan realitas. Ekonomi Islam tidak hanya bertujuan untuk mencapai kesejahteraan material, tetapi juga spiritual dan moral. Dalam rangka mencapai falah, kesejahteraan di dunia dan keselamatan di akhirat. Sebagai sistem yang menyeluruh, ekonomi Islam memberikan panduan pada manusia dalam menjalankan kegiatan ekonomi yang beretika, adil, dan sejalan dengan nilai-nilai Islam. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jikalau ada kesalahan dalam pengucapan perkataan mohon dimaafkan.
Sekian dan terima kasih.